Kok Dora jawab? Bapak Ibu, acara mau dilanjutkan? Sudah siap belum Bapak Ibu? Siap. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini, baik yang ada di lab 1 ataupun yang ada di luar, yang ada di Jimit. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan IHT pelatihan implementasi pembelajaran yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau saya melihat di sini ada 19 peserta. 19 ini mungkin tidak semuanya masuk karena kalau dari jadwal atau dari undangan itu jumlahnya ada sampai 31. Memang 31 itu terdiri atas 11 komite pembelajar dengan 20 peserta yang mengajar kelas 10. Jadi kalau sesuai dengan aturan untuk pelaporan bahwa untuk guru sasaran itu mestinya jumlahnya adalah 11. Komite pembelajar 11, guru sasarannya 11. Jadi mestinya hanya ada 22, tetapi guru sasaran di sini kalau hanya guru sasaran saja yang sejumlah 11, maka ada banyak guru kelas 10 yang tidak memahami, tidak mengetahui tentang kurikulum sekolah penggerak yang akan dimulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022. Sehingga walaupun Bapak Ibu itu mengajar hanya 1 kelas atau 2 kelas, semuanya diikutkan. Biar kita punya persepsi, punya pemahaman yang sama tentang kurikulum yang baru ini, kurikulum sekolah penggerak atau yang dikatakan dengan kurikulum merdeka. Nah ini sehingga jumlahnya menjadi agak banyak. Sebetulnya kalau mengingat dari yang disampaikan kemarin, mestinya ya semua warga sekolah, khususnya semua guru sekolah itu harus mengikuti IHT. Tetapi karena keterbatasan tempat dan waktu, kemudian ini juga berhubungan dengan COVID yang semakin kita zonanya semakin merah ini, sehingga untuk kelas guru pengajar kelas 11 dan kelas 12 mungkin belum memahami apa itu sekolah penggerak. Insya Allah lah ya, nanti pokoknya akan ada pelatihan tersendiri untuk guru kelas 11 dan kelas 12. Karena bagaimanapun tahun depan, ya, kalau ini sudah berjalan berarti 1 tahun ke depan berarti guru kelas 11 kan sudah masuk ke kurikulum penggerak, padahal materinya berbeda dengan kurikulum 2013. Kita masuk saja ya Bapak Ibu. Ini materi ini atau sesi ini adalah tentang orientasi pelatihan. Keluar Bu. Jadi judulnya ini orientasi pelatihan, ini yang bertanggung jawab atau yang sebentar ya Bapak Ibu. Saya dan Pak Saiful mestinya, tetapi tidak apa-apa, gantian ini saya dulu, nanti mungkin Pak Saiful bisa menambahkan. Untuk IHT kurikulum sekolah penggerak ini ya orientasi pelatihan itu maksudnya adalah biar Bapak Ibu mengetahui, Bapak Ibu di sini ikut IHT itu sebetulnya untuk apa? Apa yang akan Bapak Ibu peroleh? Kemudian nanti akhirnya bagaimana? Nah ini sudah saya tuliskan, Bapak Ibu bisa persani di
di HP atau di komputernya masing-masing. Kelihatan Bapak Ibu yang sudah buka Gmeet-nya? Kelihatan, Bu. Oke, matur nuwun. Yang pertama adalah tujuan. Yang saya sampaikan di sini, tujuan setelah Bapak Ibu mengikuti IHT ini adalah bisa mengetahui tujuannya, kemudian kontennya atau isinya, prosesnya, dan evaluasi dari pelatihan IHT. Serta Bapak Ibu mampu menyusun rencana belajar ke depan. Jadi untuk apanya, tahu ini nanti akhirnya itu mau apa, isi materinya apa, prosesnya bagaimana, bagaimana evaluasinya, Bapak Ibu tahu. Nah, ini saya berharap berarti Bapak Ibu memang harus aktif untuk melihat atau membuka. Jadi kalau misalkan Google Meet-nya hanya dibuka kemudian ditinggal pergi, ya mungkin tidak tahu isinya apa. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu adalah orang-orang tua, pembelajaran andragogi yang semuanya berbasis pada masalah, tidak diberikan buku teks seperti anak-anak SMA itu enggak. Kemudian tujuan yang kedua adalah merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru dan pendidik ya, untuk merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi. Yang kedua ini, tujuan kedua ini mungkin Bapak Ibu agak bingung. Yang pasti nanti setelah sesi ini nanti akan ada materi tentang pendidikan yang merdekakan, yang mengadopsi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Berarti nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan materi yang pendidikan yang merdekakan, maka nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apa sebetulnya peran dari Bapak Ibu guru, bagaimana cara merumuskan pembelajaran ya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu nanti dapat mengidentifikasikan komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat satuan, dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan materi nanti adalah materi kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum yang di dalamnya nanti berisi ada struktur kurikulum, kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu ketahui kalau sudah sampai ke materi kerangka kurikulum. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan dapat mengidentifikasi rasional, tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu. Ini mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai tingkat pencapaian siswa, baik kebutuhan, kecepatan, gaya belajar, dan perkembangan peserta didik. Nah, kalau yang keempat ini nanti sampainya adalah pada materi capaian pembelajaran. Tadi ada yang bertanya, apa itu CP? Jadi CP itu singkatan dari capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu memang ini kata-kata yang baru, ada di kurikulum sekolah penggerak. Kalau mau dikaitkan atau mau dihubungkan dengan kurikulum 2013, kalau dulu kan kita mengenal ada KI, ada KD. Nah, kalau capaian pembelajaran itu ini mirip-miripnya dengan campuran antara KI dengan KD. Itu CP. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas, menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Nah, ini juga berhubungan dengan materi kerangka kurikulum dan kurikulum operasional sekolah. Nanti juga akan sampai ke materi tersebut. Asal Bapak Ibu ikuti, pasti akan bisa memahami apa tujuan adanya pelatihan IHT ini. Yang keenam, memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau dikenal dengan nama ATP, dan modul ajar biasa dikenal dengan nama MA, untuk mendampingi guru dalam pengembangan ATP dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya.
Kalau materi ini nanti sampainya pada materi yang judulnya adalah perangkat ajar. Perangkat ajar di dalamnya itu ada ATP, alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, dan sekaligus di dalamnya ada assessment. Assessment itu dulu namanya penilaian ya, cuma ini nanti lebih spesifiknya kemana, nanti akan sampai pada pembawa materi. Kemudian yang ketujuh tentang memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan. Kalau yang ini berhubungan nanti dengan pengenalan literasi digital, tentang penggunaan platform-platform yang terbaru yang Bapak Ibu nanti mungkin ada yang masih belum paham, ini nanti yang menyampaikan Pak Edi nanti biar lebih paham kalau sudah sampai ke materi tersebut. Kemudian tentang apa sasarannya ya, jadi sasaran untuk peserta IHT ini adalah guru atau pendidik di sekolah penggerak yang tidak mengikuti pelatihan di tingkat nasional. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui di SMA 3 itu ada 11 orang yang masuk dalam komite pembelajaran yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan dengan menggunakan model daring selama 10 hari. 10 hari itu kalau dimulai dari jam 7:30 itu ada 2 model dengan cara sinkronus. Sinkronus itu berarti tatap muka melalui Google Meet. Sinkronus itu rata-rata dari setengah 8 atau jam 8 sampai dengan jam setengah 12 atau jam 12. Di situ kami mendengarkan paparan dari para instruktur, karena tidak model diberikan paparan, terus kami mendengarkan aja tidak, tetapi di situ ada melalui refleksi, kemudian tanya jawab, kemudian ada ice breaking, dan akhirnya sampai kepada membahas tugas-tugas. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rozak, bahwa kita sebagai orang-orang tua, ini pembelajarannya adalah pembelajaran andragogi, tidak seperti anak-anak, pasti kita bosen. Ya ini tapi saya juga ini menyampaikan ke Bapak Ibu, kayaknya ya Bapak Ibu bosen ini karena bentuknya masih ceramah begini. Ya, ini saya lanjut dulu sebentar, nanti mau ditambahi ice breaking sama Pak Saiful ya. Jadi tadi yang saya sampaikan sinkronus itu sampai jam sekitar 12. Setelah itu tugas yang diberikan itu ada di dalam asinkronus itu ada di LMS. LMS ini ya, learning system. Manajemen sistem ya, itu. Jadi seperti aplikasi seperti itu. Lah itu kami mengerjakannya bebas. Artinya waktunya diberi kesempatan, pokoknya selesai sinkronus langsung mengerjakan. Kemudian diberi waktu sampai paginya lagi jam 6 itu setengah 7 itu harus sudah diupload tugas-tugas kami. Sehingga mungkin Bapak Ibu melihat kami bersepuluh atau bersebelas di SMA 3 kayaknya sibuk itu adalah seperti itu, sibuk mengerjakan tugas-tugas yang mana kadang-kadang tugasnya itu membingungkan. Karena ini nanti juga bisa Bapak Ibu pakai, jadi kami itu diberikan soal, langsung diberikan soal, diberikan tugas, tanpa diberi materinya itu kita harus baca dulu, baca sendiri ya, tidak diberikan penjelasan, terus kami mengerjakan sebisa kami. Nah, jadi ini kami sepulit, maka ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan, memang harapannya begitu. Jadi nanti kalau mengajar itu diharapkan tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin itu kan anak-anak masuk kelas tanpa bawa kelompok, terus kitanya yang punya apa-apa, kita yang punya ilmu, kita sampaikan kepada anak-anak kita, ini materinya ini, dijelaskan apa pengertian ini, terus kita latihan dan sebagainya. Diberi PR, diberi tugas. Nah, ini untuk pembelajaran pada sekolah penggerak nanti tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang diharapkan kemudian besoknya setelah masuk pelajaran
baru anak itu membahas atau kita membahas dengan anak materinya apa, ada soal apa. Nah, jadi anak sudah dirangsang dulu, itu namanya nanti merefleksi seperti itu. Nah itu nanti kira-kira begitu bisa apa tidak ya Bapak Ibu, kita harus bisa. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah kemarin yang kami sudah bersebelas pendapat, ini kami harus mengimbaskan atau menyampaikan, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan. Nah ini kita adakan sekarang ini dengan jumlah waktunya hanya 8 hari, bukan 10 hari tapi 8 hari. Nah, 8 hari. Terus apa yang nanti diharapkan di setelah pelatihan ini sekarang istilahnya adalah capaian pelatihan. Apa yang akan Bapak Ibu capai besok adalah ini. Peserta IHT diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan di dalam pembelajaran. Ini ada hal yang baru, ada pembelajaran merdekakan, profil Pancasila. Ini mungkin nanti akan lebih paham lagi kalau sudah dijelaskan oleh pada sesi berikutnya. Secara apa? Informasi kemarin kita telah luring. Jadi untuk kita ini namanya tatap muka ya, ini namanya IHT secara luring, luar jaringan. Kalau yang online itu namanya daring, dalam jaringan. Nah, tetapi ini karena sesuatu hal, maka ini blended, campuran antara luring dan daring ya. Yang luring yang berada di ruangan ini, kalau yang daring mungkin yang di luar. Ya, ini karena sesuatu hal, memang karena kondisi pandemi, mungkin banyak Bapak Ibu yang merasa ya khawatir juga, maka diadakan sebagian di luar. Dengan cara strateginya adalah yang pertama pembelajaran. Ya, pembelajarannya seperti, strategi pembelajarannya seperti diskusi pemahaman, bermain peran, pair work, penalaran individu, menjawab kuis, penugasan, presentasi tugas kelompok, tanya jawab, serta merefleksi capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu selaku narasumber atau sebagai pengajar, ini sebetulnya istilahnya bukan narasumber, kita kok kayak pinter-pinter nek narasumber. Ya, kita itu namanya pengajar, Bu. Kalau pengajar, jadi dari petunjuk pedoman untuk IHT ini saya sudah baca, kita itu namanya pengajar. Yang 11 orang itu bukan narasumber tapi adalah pengajar, maksudnya ngajari semampu kita. Kita tidak bisa seperti instruktur yang sudah kita terima kemarin. Kalau instruktur kan sudah pasti sudah dilatih ahli, sudah pengalamannya, jam terbangnya tinggi. Nah kalau kita hanya ilmu yang kita dapat saja mungkin itu baru ya 50% ada pada ya 50-60% kita berikan lagi ke Bapak Ibu, kurang lagi. Nah nanti dari Bapak Ibu pemahamannya bagaimana, apakah bisa menerima total yang kami berikan atau berkurang lagi. Kalau disambi-sambi ya pasti akan berkurang lagi. Ya pokoknya yang penting kita semangat, kita hadapi kurikulum yang baru ini dengan berkolaborasi. Itu saya kemarin mendapatkan dari instruktur saya, berkolaborasi itu penting. Kolaborasi, mari berkolaborasi, maju bersama, hebat semua. Nanti saya sampaikan di itu Kemudian apa yang akan Bapak Ibu terima? Jadi selama IHT ini Bapak Ibu yang 8 hari itu, yang 8 hari yang dimulai dari sekarang tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli, itu struktur programnya adalah 74 jam. 74 jam. Coba Bapak Ibu ingat atau dihitung. Kalau misalkan 8 hari itu 74 bagi 8. Bagi 8 itu kan sudah 9 jam. Jadi sehari itu harusnya itu 9 jam pelajaran. Kita pakai jam pelajaran berarti 1 jamnya 45 menit. Udune nek sehari itu 9 jam itu kalau misalkan dimulai, kalau seperti jam mengajar anak-anak saja, kalau mulai jam 7 kan sampai 10 jam itu sampai setengah 4, berarti paling tidak sampai setengah 3. Itu harusnya. Ya, itu kalau sesuai dengan yang diminta sana untuk laporan itu seperti itu. Tetapi kita kembalikan ke sekolah kita, karena tadi ada yang ngomong
di ruangan jangan lama-lama karena kondisi ini ya. Kemudian juga diberikan memang fleksibel oleh kemarin pada saat Pak Saiful dan Bu Stevi Rakortek itu boleh tidak selama itu ya, tetapi karena ya ini paling tidak ya pantese jam piro ya pantese ya mungkin maksimal jam 12 gitu nggih. Jadi ketoke nek saurunge jam 12 kok koyone kok kegasien karena kita mulai aja jam 8 aja kadang-kadang karena sesuatu hal akhirnya mundur lagi. Jadi nanti lihat situasi, pokoknya maksimalnya nanti mudah-mudahan hanya sampai jam 12. 74 jam pelajaran itu terdiri atas ini. Yang pertama adalah kebijakan program sekolah penggerak. Ini 1 jam sudah disampaikan oleh Pak Rozak tadi. Kemudian orientasi pelatihan 6 jam. 6 jam itu, ini saya nggak mungkin mau ngomong begini aja sampai 6 jam kesuwen ya. Paling 1 jam pelajaran aja nggak mungkin, paling setengah jam lah. Nah ini jadi pokoknya yang penting ini kalau dihitung seperti itu 6 jam, tapi nanti kenyataannya enggak 6 jam gitu. Saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Materi yang ketiga ini mestinya juga 6 jam. Ini nanti akan diberikan setelah saya itu jam, mungkin kalau saya selesai setengah 12 ya berarti sampai jam 12. Nanti dilanjut besok. Nah besok mungkin separuh hari nanti dilanjut dengan kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum nanti saya yang menyampaikan. Kalau pendidikan yang merdekakan itu nanti Bu Aisyah dengan Pak Saiful. Besok berarti saya ada lagi pada kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum jadi sehari itu besok pendidikan yang merdekakan dan kerangka kurikulum. Saya nanti didampingi Bu Anita dan Bu Anita, sama Bu Anita, karena di dalamnya nanti ada profil pelajar Pancasila. Kemudian hari selanjutnya ini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 8 jam pelajaran nanti akan dimotori oleh Pak Ali dengan Bu Ratna Puspitasari nanti yang akan menyampaikan. Dilanjutkan nanti perangkat ajar. Perangkat ajar itu di dalamnya tadi saya sampaikan ada ATP, ada modul ajar, ada asesmen. Mestinya di dalamnya ada asesmen, tapi asesmen nanti akan diberikan tersendiri. Berarti nanti pada perangkat ajar itu yang modul ajar, ATP dan modul ajar nanti ini akan dimotori oleh Bu Cici, Bu Sri Hartini, beserta Bu Ayu dan Bu Ratna. Nah, ini nanti akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat ATP. Jadi ATP itu kalau dulu itu sama kita mengistilahkan podo karone silabus, tetapi ya beda sebetulnya beda. Tetapi maksudnya mirip-mirip lah seperti itu ya. ATP. Alur tujuan pembelajaran itu namanya ATP. Alur tujuan pembelajaran itu terdiri atas tujuan pembelajaran yang dirangkum nanti ya menjadi itu yang disebut dengan ATP. Kemudian yang modul ajar ya kalau dikatakan seperti RPP ya, tetapi lebih luas karena di dalamnya nanti ada kompetensi umum, ada inti ya, ada inti, kemudian ada lampiran. Dan ini ada hal yang baru, ada namanya nanti ada glosarium. Jadi kalau biasanya itu langsung terakhir daftar pustaka, sekarang ini seperti ini, nanti ada daftar pustakanya juga. Itu yang harus dibuat oleh Bapak Ibu. Dasar pembuatan modul ajar itu adalah capaian pembelajaran. Jadi nanti capaian pembelajaran Bapak Ibu harus mendownload atau mempunyai capaian pembelajaran setiap mapel. Setiap mapel nanti harus lihat itu panduannya itu. Capaian pembelajaran itu sangat umum, ya masih sangat umum. Sehingga kita nanti yang mau menjabarkan ke dalam yang namanya ATP dan modul ajar. Kalau ya nanti pada prakteknya saja ya ini bisa lebih paham nanti kalau sudah praktek membuat. Kemudian yang ketujuh assessment nanti akan disampaikan oleh Bu Bianca dan Pak Assessment Bu Bianca dan Pak EDL kayaknya ini yang akan menyampaikan. Assessment nanti ada 3, ada assessment diagnostik, ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Kemudian yang ke-8 tentang kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah
sok disingkat KOS begitu ya. Ini nanti juga yang menyampaikan saya, nanti akan dibantu oleh Pak Ali dan Bu Anita ya tentang kurikulum operasional. Terus dilanjut dengan pengenalan literasi digital. Ini yang menyampaikan nanti Pak Edi Elsama, dibantu Bu Bianca dan dibantu Bu Bianca, Bu Ayu. Terus ada pretest dan posttest, itu tadi sudah Bapak Ibu lalui, melaksanakan pretest, nilainya masih sedikit tidak masalah, tetapi nanti diharapkan posttestnya nanti sudah ada kemajuan. Kemudian ada evaluasi, nanti pada akhir kegiatan kita akan evaluasi. Dan yang terakhir ada kegiatan mandiri sesuai kebutuhan. Ini kegiatan mandirinya adalah nanti workshop menyusun modul ajar. Ya, workshop menyusun modul ajar. Ini biar Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuat modul ajar. Walaupun kami yang ber-11 ini sudah ikut pelatihan secara nasional, tetapi kami juga sama, masih belum mempunyai pemahaman yang detail, yang lengkap tentang ini, tetapi kami tetap harus memberikan ilmu kami kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti saling sharing, akhirnya kita bisa mendapatkan modul ajar sesuai yang diinginkan. Nah, ini mengapa Bapak Ibu ada ada pretest segala, ini nanti dinilai Bapak Ibu nun sewu, bahwa nanti pada kami harus membuat laporan. Ya, laporan yang kami sampaikan itu diantaranya ada menilai atau hasil nilai dari Bapak Ibu peserta. Jadi mohon kerjasamanya karena kami juga harus melaporkan ke atas bahwa ini sudah disosialisasi, sudah disampaikan IHT-nya, kemudian kerja Bapak Ibu sebagai peserta juga kami tagih karena kami juga ditagih ke atasnya. Ya, pokoknya kita buat gampang saja, penak saja, bukan saya meden-medeni, tapi seperti tadi yang saya katakan, Pak Rozak, gawe enak, mari berkolaborasi. Yang penting kerjasama antar peserta dengan fasilitator atau dengan pengajar, mudah-mudahan tugas-tugasnya semuanya bisa diselesaikan. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada Nah, ini konsep merdeka dalam pembelajaran pelaksanaan IHT. Yang disebut dengan sekolah penggerak, program sekolah penggerak yang kemarin kurikulum sekolah penggerak ini kok menurut instruktur saya itu sebetulnya namanya adalah kurikulum merdeka. Nah, merdeka itu bukan merdeka seperti kita dijajah ya, merdeka terus bebas begitu. Ternyata merdeka ini adalah konsep. Merdeka itu adalah kalimat ya, konsep di mana merdeka itu R-nya 2 itu merdeka. Lah merdeka itu singkatan sebetulnya Bapak Ibu. Merdeka itu singkatan dari M-nya adalah mulai dari diri. Mulai dari diri. Jadi tadi kalau dihubungkan dengan pembelajaran, kalau misalkan kita memberikan tugas dulu kepada anak, terus besoknya anak masuk kelas dengan kita, nah mulai dari diri siswa. Mulai dari diri siswa kita refleksi biar anak itu mau ngomong. Nah, itu masih seperti itu. Terus E-nya, E yang kedua itu, E yang pertama ya, ME, E-nya eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep ini berarti dari membaca buku-buku bacaan atau materi-materi kunci yang kita berikan. Nah, ini anak mengeksplorasi. Kemudian ada ruang kolaborasi. Jadi R yang pertama adalah ruang kolaborasi. Jadi ada semacam kalau misalkan kita berikan tugas kepada siswa, maka itu anak berkolaborasi, bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan atau tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian R yang kedua, ini R-nya ada 2 ya. R yang kedua adalah refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing, R yang kedua refleksi ini berarti merefleksi tapi dibimbing oleh gurunya. Kemudian D-nya adalah D, demonstrasi kontekstual, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, penugasannya nanti akhirnya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. E yang terakhir itu adalah elaborasi pemahaman, adanya permasalahan kemudian diskusikan bersama ya dengan gurunya. Kemudian K adalah koneksi antar materi dan A terakhir adalah aksi nyata. Ini yang dimaksud dengan konsep merdeka di dalam
pembelajaran. Kemudian ini peran dari peserta IHT, 5 menit. Mengikuti seluruh materi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sampai terakhir nanti. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif. Pesertanya nanti harus aktif, diharapkan aktif dan bisa berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian ada mengerjakan tes awal dan akhir, tadi sudah awal, nanti akhirnya terakhir tanggal 1. Menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas dan tagihan. Diharapkan nanti ada tugas segera diselesaikan, mengisi instrumen evaluasi pengajar dan pelaksanaan IHT. Ini peran dari peserta IHT. Kemudian pengajar, selaku pengajar kami juga punya tugas. Yang pertama memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran, memfasilitasi proses belajar, memfasilitasi proses belajar dari peserta, memberikan umpan balik, memberikan nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan, mengolah nilai akhir. Nah ini Bu, Bapak Ibu, kami harus mengolah nilai akhir dari peserta. Nilai ini didapatkan dari sikap dari Bapak Ibu, kemudian pengetahuan itu pada berupa tes, dan yang keterampilan berupa tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan atau yang Bapak Ibu kumpulkan. Itu kami harus mengolah, kemudian nanti melaporkan hasilnya kepada pelaksanaan IHT ini kepada pelatih ahli. Kita nanti akan didatangi Bapak Ibu hari keempat oleh pelatih ahli, sehingga kami harus punya catatan. Nah ini kami mohon Bapak Ibu untuk ini, kita kira sepakat dah apa yang saya sampaikan ini, karena orang tua semua kudu bareng sepakat. Yang pertama menghargai sesama peserta dan fasilitator. Sepakat apa tidak Bapak Ibu? Kalau enggak sepakat nanti saya ganti. Sepakat Bu. Bapak Ibu sepakat. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kalau satu berbicara semua mendengarkan, tidak harus fasilitator atau tidak harus pengajar terus yang ngomong, nanti gantian peserta yang ngomong juga boleh gantian. Malah kalau ini pakai Google Meet semua itu gampang, nanti kalau yang pengen ngomong tinggal raise hand ya, angkat tangan, kan kita jadi gampang mendengarkan. Tapi di ruangan ini juga tidak apa-apa lah. Yang ketiga, tepat waktu. Ini tepat waktu kira-kira bisa Bapak Ibu pahami? Bisa nggak dilaksanakan? Ya. Agak susah? Agak susah? Terus kalau tidak tepat waktu, kita gimana gini kalimatnya? Tepat waktu ya maksudnya gini, kalau misalkan molor sedikit ya pantas lah. Misalkan mulainya jam 8, ya nek mundur sini 85 menit, 10 menit gitu kan, cek rotok pantas gitu nggih. Nah, nanti selesainya juga diharapkan tepat waktu. Jadi kami selaku pengajar juga kudune kaya ngono, berusaha nggih, tapi kadang nek kadung ngomong ki cok kelalen waktu. Yang sepakati saja nggih tepat waktu nggih. Termasuk pengumpulan tugas. Pantese ngono ra ora tepat waktu nggih. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Nah, ini dimohon kesadaran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu itu semua kalau pas ngajar kok anaknya diam semua, seneng apa tidak Bapak Ibu? Nek seneng, nek menenge paham, ya rasa seneng, tapi menenge ora ngerti apa-apa, ora ngalamun dan sebagainya, kan kita sebagai guru juga tidak senang kan nggih. Nah, ini kami juga sama, kami berharap kami selaku pengajar, Bapak Ibu sebagai peserta itu bisa berpartisipasi aktif. Kalau memang perlu bertanya silahkan bertanya, kalau ada sesuatu silahkan dikomunikasikan. Kemudian ada fokus pada sesi belajar. Ini yang jelas ya harus fokus, nih orang fokus ya nanti tidak sampai tujuan kita. Terus setuju nggih Bapak Ibu nggih, kesepakatan bersama nggih? Setuju? Yeah. Setuju aja. Terakhir ini yang terakhir. Untuk penyelenggaraan ini jumlah pesertanya 22 orang. Kemudian pengajarnya ada 11 orang, pengajar itu kami selaku peserta belajar dengan bahan. Nanti ada modul materi dan sebagainya, ada alat pembelajaran laptop. Bapak Ibu, nanti kami akan memasukkan modul atau materi-materi ini di Google Drive. Di Drive bersama, Bapak Ibu bisa
bisa buka bersama seperti biasanya kalau mau lihat nilai ulangan gitu ya. Dilihat bersama, nanti di kurikulum dilihat kurikulum yang semester 2 yang 2020-2021 bukan yang 21-22 tapi yang 20-21 semester 2. Nanti dilihat di situ ada sekolah penggerak, IHT sekolah penggerak. Nah, di situ materi nanti akan kami share ke situ. Kemudian juga tugas-tugas Bapak Ibu nanti juga sama dimasukkan ke drive bersama. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Merdeka itu singkat D-nya demonstrasi kontekstual. Jadi ada yang bertanya ke Bapak Ibu yang di ruangannya ada yang bertanya apa konsep merdeka tadi. Pertanyaannya? D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Aksi nyata, A itu yang terakhir aksi nyata. Jadi diwujudkan dalam bentuk nyata di pembelajaran. Aksi nyata untuk anak. Namun, ada yang bertanya? Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita akan lanjut. Jadi mau meh. Oke, ini saya akhiri untuk orientasi latihan. Mohon maaf Pak Saiful mau nambah. Ya, bentar. Ini ada Pak Saiful yang mau nambah sebentar. Pak Saiful. Oke, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya hanya menambahkan sedikit. Artinya kita sudah sampai jam 11.45. Untuk materi saya besok itu pendidikan yang memerdekakan. Ada beberapa video yang harus direfleksi. Ada beberapa tugas, artinya dimasukkan file, mau Word atau PDF ditulis, kemudian dikirim nanti ke tugas yang Google Drive bersama itu ya. Untuk waktu sekarang saya kira tidak efektif karena video ada 2, jadi besok saya akan dan Bu Siti Aisyah akan menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan. Itu tambahan dari saya. Mohon maaf untuk sementara ini masih banyak teori-teorinya. Diharapkan dari pertemuan ini IHT akan menghasilkan produk sampai ke capaian pembelajaran dan lain-lainnya. Begitu ya. Dari saya cukupkan. Mungkin mau ditutup oleh pembawa berita acara. Panitia silakan yang mau langsung tutup ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf saya mewakili panitia untuk menutup kegiatan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan sesuai kesepakatan tadi. Minggu depan lanjutkan besok. Iya, besok maksudnya. Besok sesuai kesepakatan yaitu 4 waktu yang tidak bisa di ruangan ini, mari masuk ke Google Meet ya, ke GCR agar kita artinya sama-sama bisa melaksanakan tugas ini dari kementerian. Terima kasih. Saya akhiri tutup dengan bacaan alhamdulillah. Pak Saiful ada yang tanya Pak Saiful. Bacaan Pak Jazuli bertanya itu. 1, 2, 3. Jazuli Pak. Untuk Wassalamualaikum. yang WFH dari rumah Pak Ful. Semoga Bapak Ibu bisa keluar dari. Pak Ibu, instruksi. Ya, Bapak Ibu, nasi sudah Pak dipersiapkan Jazuli di mau depan. bertanya. Pak Jazuli mau bertanya Pak Nasi Saiful. bisa diambil. Mohon maaf ya, diambil di langit juga. Pak Jazuli mau bertanya Pak Saiful. Pak Jazuli mau bertanya Pak Saiful. Pak Saiful, halo. Pak Saiful. Pak Jazuli mau bertanya itu Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful nggak pakai. Atau Bu Stefi mungkin bisa Saiful orang dulu speaker. Pripun Pak Jas? Berarti besok yang WFA dari rumah ikutnya ya? Ya boleh. Bisa dari rumah.
Udah, besok lagi praktek. Nggih, Apa? Pak Jas. Nggih, Sakit dari rumah. yang di FY kerja dari rumah berarti besok ya. Nggih, Yang penting tugas-tugas diselesaikan Pak. Nanti ada tugas-tugasnya. Oke. Saiful, Nggih, pripun? tolong diumumkan di yang masih di atas. Nanti kalau turun busnya ada di bawah nggih di lemari. Di Untuk ruang Bapak Ibu peserta, nggih ada bahan jus ini nanti bisa diambil di ruang guru nggih di kulkas. apa Tenun. itu? Apa itu? Apa Bu? Ini kulkas apa Bu? Makan siang. Jus. Oh jus, alhamdulillah. Nanti tambahan suplemen vitamin dari Diumumkan Pak. monggo Bapak Ibu juga dapat tambahan vitamin di kulkas. Di kulkas. Nasi kotak diambil di atas apa di bawah? Yang nasi kotak di atas. Nasi di atas. Nah, kalau minuman di kulkas. Satu nuwun. Minuman ada jus untuk bumil. Di kulkas silakan ambil minuman jus